Pemirsa, menjelang sidang putusan sengketa Pilpres oleh Mahkamah Konstitusi yang akan dilaksanakan pada 22 April mendatang. Penjagaan ketat dilakukan di sekitar gedung MK. Pihak kepolisian melakukan penutupan jalan Merdeka Barat arah Harmoni untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa di sekitaran wilayah Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang putusan sengketa hasil Pilpres pada Senin 22 April mendatang. Jelang gelaran sidang, pihak kepolisian telah menyiapkan sejumlah langkah guna mengamankan rencana demonstrasi dari sejumlah elemen masyarakat. Pada Jumat sore, suasana di depan gedung MK terpantau dilakukan penutupan di Jalan Merdeka Barat arah ke Harmoni. Massa yang ingin melakukan demonstrasi dialihkan ke depan Patung Kuda. Polisi menempatkan pembatas beton berduri di depan JPO Kementerian Pariwisata dan penjagaan oleh sejumlah personel TNI dan Polri juga disiagakan. Terdapat sejumlah pendukung pro Prabowo Gibran yang melakukan aksi dorong-dorongan dengan petugas. Namun, Prabowo Subianto dalam konferensi persnya meminta pendukungnya tidak melakukan aksi demo agar menjaga kerukunan dan kedamaian demokrasi di Indonesia. Selain kubu pendukung 02, ada pula massa aksi yang kontra juga menyuarakan haknya. Mereka menyuarakan dan menuntut adanya pelanggaran etika di perhelatan Pilpres 2024, menuntut mendiskualifikasi paslon 02 karena pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang dianggap melanggar konstitusi. Dari Jakarta, Putu Bagus, Aris Setiawan, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu keluarga asisten rumah tangga yang menjadi korban dalam kebakaran ruko Figura di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Jumat siang mendatangi lokasi kebakaran untuk mencari putrinya. Pihak kepolisian mengarahkan keluarga untuk mendatangi kamar jenazah Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Air mata jatuh menetes di pipi Sri Danuningsih tak kala menyebut nama putrinya yang menjadi korban dalam peristiwa kebakaran ruko pembuat figura Mampang, Jakarta Selatan. Menurut sang ibu, putrinya bernama Tiara baru bekerja sejak tanggal 8 April lalu menggantikan seorang ART yang pulang libur lebaran. Sri juga mengatakan jika Tiara harusnya kembali ke kampung halaman di Jawa pada tanggal 20 April besok. Gimana, Bu? Ngantiin yang Mbak pulang ke Menaktu. Terus? Dia mau kemana? Namanya siapa, Bu? Anaknya, Bu? Tiara. Polisi akhirnya mengarahkan keluarga untuk mendatangi kamar jenazah Rumah Sakit Polri Jakarta Timur, tempat dibawanya ketujuh jenazah korban kebakaran. Sementara itu, tim Inafis Polda Metro Jaya melakukan olah TKP guna menyelidiki kasus kebakaran. Pemirsa, sebuah minibus yang dikendarai seorang lansia tercebur ke dalam waduk di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Proses evakuasi berjalan dramatis lantaran sulitnya medan dan banyaknya warga yang menonton. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan bersama Dinas Perhubungan Kecamatan Kebayoran Lama berupaya mengevakuasi minibus milik warga yang tercebur ke dalam waduk di Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 2 unit derek dikerahkan guna mengeluarkan minibus yang dikendarai oleh seorang lansia berinisial H berusia 72 tahun dari dalam waduk. Minibus tercebur ke dalam waduk diduga karena sang lansia kurang konsentrasi saat mengemudi. Setelah 3 jam lebih, akhirnya petugas berhasil mengevakuasi kendaraan naas tersebut dan langsung dibawa pemiliknya ke bengkel. Petugas rescue pemadam kebakaran Sudin Jakarta Selatan mengatakan, kedalaman waduk dan tingginya tanggul membuat proses evakuasi berjalan lama. Untuk proses evakuasi kita melibatkan dari 2 unit damkar dan 1 unit dari Dinas Perhubungan. Itu kurang lebih sekitar 3 jam ya, karena kendalanya ini kan tanggulnya ini juga terlalu tinggi, jadi kita nggak bisa langsung tarik aja, jadi kita harus ngangkat baru kita keluarkan dari danau PU ini, karena di danau PU ini kedalamannya juga lumayan tinggi. Sementara untuk korban sendiri saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sanjangbati melaporkan.
Pemirsa, viral aksi pencurian motor di depan gerai fotokopi di Jember kepergok pemiliknya. Pelaku lari tunggang langgang menuju sepeda motor temannya, kemudian kabur di bonceng temannya. Aksi pencurian sepeda motor di depan gerai fotokopi di Kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur terekam kamera pengawas. Terlihat dua orang yang berboncengan sepeda motor berhenti di depan gerai fotokopi. Dan sejurus kemudian, salah satu pelaku turun untuk mencuri motor dengan merusak gunakan kunci T. Saat pelaku hendak membawa sepeda motor yang dicuri, pemiliknya keluar dari rumah, pelaku pun langsung kabur. Aksi pencurian itu kemudian dilaporkan korban ke Polsek Panti Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Viral di media sosial pelecehan terhadap seorang kasir toko roti di Jalan Raya Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok. Pelaku pun berhasil diamankan dan sempat dipertemukan dengan korban hingga akhirnya sepakat untuk berdamai. Pelecehan terhadap seorang kasir toko roti di Jalan Raya Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok terekam CCTV. Mulanya terlihat pelaku datang seorang diri dan berpura-pura bertanya terkait roti. Namun tak lama pelaku masuk ke dalam konter kasir dan langsung memeluk korban dari belakang. Korban yang takut kemudian langsung berlari keluar. Sementara pelaku sempat duduk di dalam toko. Korban pun menyuruh pelaku pergi dan akhirnya meninggalkan toko. Pasca viralnya video, korban dan pelaku kemudian dibawa ke Polres Metro Depok. Diketahui pelaku merupakan seorang duda yang bertempat tinggal tak jauh dari toko roti tempat korban bekerja. Ya, pelaku sendiri diketahui sudah berapa kali pelaku datang ke toko kue tersebut. Berkali-kali datang itu memang membeli atau seperti apa sih? Diketahui sudah ada berapa kali, 2 atau 3 kali pelaku datang ke toko kue tersebut untuk membeli. Usai dimintai keterangan oleh polisi, korban dan pelaku memutuskan berdamai dan korban tidak jadi melaporkan kasus pelecehan tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita membongkar sebuah rumah di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Hal ini dilakukan lantaran kecewa dicerai sepihak dan ditinggal menikah lagi oleh sang suami seusai pulang menjadi TKW di luar negeri. Inilah video amatir yang viral di media sosial saat seorang wanita dan anaknya beserta sejumlah remaja membongkar sebuah bangunan rumah di Desa Pucang Anom, Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada Jumat pagi. Dengan penuh kesal, mereka nampak mengempur pintu, kaca, dan bangunan rumah dengan palu dan alat bangunan lainnya. Aksi tersebut berlangsung sejak Kamis malam, berlanjut hingga Jumat pagi. Penggempuran rumah berawal saat wanita yang diketahui bernama Siti Fatima pulang kampung seusai menjadi TKW di luar negeri. Emosinya memuncak lantaran sang suami Mutatohirin ternyata menceraikannya secara sepihak dan telah menikah lagi. Apalagi menurutnya ia berkontribusi besar dalam pembangunan rumah dan pembelian tanah dari hasil jerih payahnya saat menjadi TKI di luar negeri. Saya dicerai tanpa sepengetahuan saya, gitu. Seperti itu. Karena dia udah sama yang lain. Itu sudah proses hukum juga Bu ya itu? Saya belum proses hukum. Oh, gitu. Sebenarnya saya inginnya gini, secara kekeluargaan saya pengen ngerenovasi. Sebab ini kan hak saya, ini rumah saya, ini saya yang beli gitu loh. Biar nanti kan dia bilangnya di sini juga ada anak. Iya, saya juga ada anak. Jadi biar mereka berdua yang menempati. Pemerintah desa mengaku telah memediasi kedua pihak namun belum menemukan jalan tengah. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Penyerangan kantor sekretariat oleh sekelompok ormas viral di media sosial. Dalam insiden itu kantor mengalami kerusakan dan 3 orang mengalami luka-luka. Atas kasus tersebut 19 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dalam video amatir ini terlihat situasi mencekam di gedung sekretariat Ormas yang berlokasi di Blok Jagal, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Puluhan orang berseragam Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Baru melakukan penyerangan dan pengerusakan di kantor kesekretariatan Ormas yang sama.
Penyerangan oleh puluhan orang itu berakibat kerusakan pada 3 unit sepeda motor, bagian bangunan kantor sekretariat, hingga 3 orang yang mengalami luka berat dan ringan. Dari hasil penyelidikan polisi, penyerangan kantor oleh sesama ormas ini diduga dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kepengurusan baru. Kepolisian Resort Subang menangkap puluhan orang dan menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa mobil, motor, batu, kayu, dan lainnya. Kelompok yang dipimpin oleh saudara Karnedi tersebut tiba di TKP tanpa dikomandoi. Beberapa anggota yang dipimpin oleh Karnedi melakukan pengerusakan terhadap gudang atau bangunan yang menjadi sekretariat salah satu LSM. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 200 KUHP dan pasal 170 dengan ancaman hukuman 5 hingga 12 tahun penjara. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Pemirsa, meski tidak diguyur hujan, sejumlah permukiman di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Banjir juga merendam ruas jalan utama dan sebuah sekolah. Banjir merendam ruas jalan utara dan sejumlah pemukiman di Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian banjir hingga mencapai 1 meter itu berasal dari luapan air Sungai Bekasi yang tidak mampu menampung debit air yang tinggi kiriman dari wilayah Bogor. Sejumlah warga korban banjir mengeluhkan tidak adanya bantuan pangan dari pemerintah setempat meskipun kerap dilanda banjir. Dalam kurun waktu 1 bulan terakhir, telah 3 kali tergenang banjir. Banjir terjadi akibat luapan sungai atau kali Bekasi yang tak mampu menampung debit air yang cukup tinggi. Selain melanda pemukiman, di sepanjang tepian Kali Bekasi, banjir juga merendam sekolah Madrasah Sanawiyah, Kecamatan Tambun Utara, dengan ketinggian air 50 cm. 170 siswa yang menjalani ujian semester genap terpaksa menjalani ujian di rumah masing-masing. Sekarang ini sudah ujian praktek, gitu ya. Karena kondisinya banjir, maka hari ini prakteknya di rumah masing-masing. Sampai kondisi sekolahnya normal seperti biasa. Warga korban banjir berharap pemerintah segera merealisasikan rencana pemugaran tanggul Sungai Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Kementerian Sosial Sentra Tumautou bersama Dinas Sosial Kabupaten Sitaro melaksanakan trauma healing kepada anak-anak pengungsi erupsi Gunung Ruang. Para psikolog mengajak anak-anak bermain, bernyanyi, dan menggambar. Anak-anak di lokasi pengungsian yang berada di Gereja Smith Siloam mendapat trauma healing atau layanan dukungan sosial dari para psikolog Kemensos Sentra Tumautou dan Dinas Sosial Kabupaten Sitaro. Sebanyak 21 anak dari usia balita hingga 11 tahun ini diajak bermain, menggambar, serta menyanyi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengisi waktu luang anak-anak pengungsi serta mengatasi trauma atas rasa takut yang mereka alami saat terjadi bencana erupsi Gunung Ruang. Psikososial untuk anak-anak supaya dalam kondisi yang saat ini mereka bisa terhibur dengan adanya layanan ini dan bisa mengisi waktu mereka. Para pengungsi yang berada di lokasi pengungsian ini merupakan warga dari Desa Langi Patehi yang berada tepat di kaki Gunung Ruang. Sementara, kepolisian bersama Basarnas Manado membersihkan material debu bercampur batu vulkanik yang memenuhi jalan dermaga dan jalan protokol Pulau Tagulandang. Tumpukan debu dan batu vulkanik setinggi 10 cm ini dibersihkan dengan peralatan seadanya seperti sekop dan sapu serta dimasukkan ke dalam karung. Dan jalan yang masih penuh dengan material kerikil ini sangat berbahaya. Maka dari itu saya memerintahkan personil saya untuk melakukan pembersihan. Di tempat terpisah, ratusan calon penumpang maskapai Lion Air di Bandara Sultan Balbulah Ternate, Maluku Utara mengamuk lantaran jadwal penerbangan ke sejumlah wilayah dibatalkan pihak maskapai.
Mereka mempertanyakan keputusan maskapai yang tiba-tiba membatalkan sejumlah rute penerbangan dari Ternate menuju Jakarta, Surabaya, Manado, Makassar, dan Labuhan. Penundaan penerbangan akibat dari dampak erupsi abu vulkanik Gunung Ruang yang mengganggu arah jalur penerbangan. Hari ini penerbangan dari dan ke Ternate cancel untuk lain grup. Alasannya itu adalah pasti kita semua tahu kondisi saat ini bahwa terjadi ledakan gunung berapi di Sulut. Pihak maskapai meminta para calon penumpang untuk menjadwalkan ulang penerbangan atau melakukan pengembalian tiket 100%. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jerry Langi, dan Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, berwisata melewati tantangan ekstrim dengan menjelajah bumi Pemalang sambil menunggang motocross. Dijamin membuat adrenalin Anda akan terpacu kencang. Tradingers, kita masih berada di Pemalang nih. Kali ini kita mau ajakin Tradingers semua menguji adrenalin dengan bermain motor trail. Ini menjadi pengalaman pertama gua nih, Ki. Gua excited banget. Tradingers, tracknya ini goks banget. Baru beberapa kilo, kita udah nemuin turunan beginian nih. Seru abis. Turunan curam pertama ini bikin gua tambah semangat, Ki. Woo! Tradingers, seorang peserta nggak berani turun. Kelihatannya dia ragu-ragu. Waduh, kenapa nih si Mas Ki? Kok ragu-ragu ya? Ya Mas, lepasin aja, santuy. Jangan takut nyusruk. Semangat Mas Bro. Tradingers, bener-bener memicu adrenalin nih tracknya. Baru melewati turunan, nyebrang sungai, kita langsung disajikan obstacle yang lumayan nih. Emang nih track luar biasa, Ki. Gua sampai nggak napas dibuatnya. Tradingers, luar biasa effortnya nih. Banyak yang berhasil, tapi ada juga yang tumbang. Kelihatannya sih gampang ya naiknya. Tapi ternyata, waduh, susah banget. Padahal gue nyaris berhasil naik. Tapi realitanya gagal, bro. Di webbing dibantu sama teman-teman yang lainnya. Dan sekarang giliran gue. Doain gue, support gue terus. Jangan mau usaha kalah nih sama Dio, oke? Liatin gue, Travel Addict tanpa batas. Ini cadas batu, tajam banget dan licin pula, Mas. Gila, mantap banget ini tracknya. Oke, setelah ini keseruan kita bakalan masih banyak lagi dan bakalan seperti apa? Hanya di Travel Addict.